Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Selamat malam dulur-dulurku yang berjuang mendapatkan hatinya tapi tidak pernah dianggap. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yang berjudul Silent House tahun 2011. Film ini adalah remake dari film Uruguay tahun 2010 dengan judul yang sama dan katanya berdasarkan kejadian nyata di Uruguay tahun 40-an dulur. Teknik pengambilan gambarnya hanya sekali dari awal sampai akhir, jadi nggak di-cut-cut gitu lur, kayak film Rope, Birdman atau 1917. Nyalakan brightness HP atau laptop kalian lur, karena banyak scene-scene gelap di sepanjang film. Silent House bercerita tentang seorang wanita yang sedang beres-beres rumah masa kecilnya bersama ayah dan pamannya untuk direnovasi dan akan dijual kembali. Namun wanita ini merasa ada orang lain di dalam rumah dan banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan lucu dari dulurku Novita Marlina ya. Cak, parfum apa yang kalau disemprot aromanya lewat orangnya yang masih ketinggalan? Kalau nggak salah ini lur, Cepirit You The Parfum kalau nggak salah. Mau nggak sih kayak akan? Film dimulai dengan seorang wanita bernama Sarah yang sedang duduk santai di bebatuan pinggir danau. Lalu dia berjalan ke sebuah rumah dan ternyata itu adalah rumah masa kecil Sarah yang memiliki 3 lantai, kondisinya cukup bobrok dan rencananya akan direnovasi lalu dijual. Sudah beberapa hari Sarah di sana untuk bersih-bersih bersama ayahnya John, juga adik dari John atau pamannya Sarah bernama Peter. Dan mereka berdua bagian memperbaiki kerusakan-kerusakan rumah. Setelah berkeliling rumah yang gelap total karena kabel listrik mungkin konslet digigit tikus, mereka menemukan tembok yang sedikit berlubang. Namun ketika John menjebolnya, ternyata lubang di dalam lebih besar dari sebelumnya. John pun memfoto lubang tersebut dan akan diberikan ke pihak asuransi untuk memperbaiki rumahnya. Namun terlihat Sarah yang plonga-plongo ketika melihat ayahnya memfoto lubang tersebut. John dan Peter pun lanjut mengecek ke basement karena mungkin ada keran yang bocor di sana. Sedangkan Sarah yang akan naik ke lantai atas tiba-tiba mendengar pintu utama diketok dan ternyata itu adalah Sofia yang mengaku teman masa kecil Sarah dahulu. Namun Sarah lupa jika Sofia adalah teman masa kecilnya. Dan inilah rumah sunyi. I'm Sophia. We used to play together. You don't remember me, do you? I'm embarrassed. What are you doing here now? Fixing it up. I'm gonna sell it. You maybe want to hang out later? Yeah, that could be good. Setelah ngobrol-ngobrol sejenak, Sofia pun pamit pulang dan mungkin lain waktu dia bisa mampir ke sana lagi. Lalu Sarah lanjut berkeliling rumah dan karena listrik mati, dia harus memakai lampu emergency, lilin atau lentera. Sementara itu Peter pamit pulang dulu dan nanti akan lanjut membantu John yang masih sibuk membetulkan basement. Tak lama kemudian terdengar pintu diketok, namun ketika Sarah mengeceknya tidak ada siapapun di luar sana. Dan pamannya Peter juga sudah pergi dengan mobilnya. Suara pun tiba-tiba berpindah ke lantai atas dan Sarah yakin jika ada orang lain di rumah mereka. Sarah akhirnya mengecek ke atas bersama ayahnya John, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Dan Wait, I'm gonna come with you. Progress in this room. Can I get you? I'm sorry. saat John mengecek ke sebuah kamar, dia menemukan beberapa foto berserakan di atas kasur, tapi langsung disimpannya ke dalam tas, seakan-akan Sarah tidak boleh melihatnya. John pun melihat Sarah lanjut membuang barang-barang yang tidak perlu dan berusaha menenangkannya karena rumah tua pasti ada aja suara-suara aneh karena tikus lah, karena decitan kayu yang sudah usang lah dan lain-lain. Sarah pun mulai membuang barang-barang masa kecilnya termasuk sebuah kotak merah yang terkunci. Lalu tak lama kemudian Sarah kembali mendengar kejanggalan yang kali ini suaranya lebih jelas lur. Yaitu suara benturan sangat keras. Daddy? Going on? Nothing's going on. Dad? Sarah pun berkeliling rumah untuk mencari ayahnya, tapi anehnya John tidak ditemukan di mana-mana dan Sarah hanya melihat ada semacam tongkat besi yang tergeletak. Lalu tiba-tiba
Di tengah mencekamnya malam, Sarah yang ketakutan pun berusaha keluar dari rumah karena dia yakin ada seseorang di dalam sana. Namun seluruh pintu sudah dikunci, jendela juga sudah dipalang kayu yang susah dilepas. Lalu karena terdengar suara yang mendekat, Sarah pun langsung bersembunyi di bawah meja. Dan tak lama kemudian dia melihat botol bir yang menggelinding. Juga ada seseorang yang mengambilnya. Dan yang terjadi, Sarah langsung kabur masuk ke sebuah ruangan di lantai atas dan mengganjal pintunya dengan lemari, lalu mencoba membuka jendela-jendela di sana, tapi semua juga terkunci. Sampai akhirnya tubuh John jatuh dari dalam lemari dan ada luka di kepalanya akibat pukulan benda keras. Sarah hanya bisa menangis dan ketakutan karena orang misterius di rumahnya telah menyerang John. Namun Sarah tahu ayahnya hanya pingsan. Dia pun berusaha membangunkannya, tapi John masih belum sadar. Maka dari itu Sarah mencari kunci pintu rumah di kantong ayahnya dan dia akan mencari pertolongan. Setelah menggeser ganjelan pintu, perlahan-lahan Sarah pun memberanikan diri keluar ruangan dan mencoba kunci tersebut ke pintu belakang. Tapi ternyata kunci itu tidak bisa membuka gemboknya. Dari sana Sarah mencoba masuk ke dalam basement untuk mengecek apakah ada jalan keluar. Namun lagi-lagi pintu terkunci. Lalu yang mengejutkannya lur, Sarah menemukan seonggok kasur di salah satu ruangan dan dia pun bertanya-tanya siapakah yang tidur di sana. Apakah mungkin rumahnya yang sudah lama kosong ditempati oleh orang jahat atau orang gila yang tidur di basement tersebut. Sampai akhirnya ketika Sarah akan keluar basement, orang misterius itu juga sudah ada di dalam sana. Setelah dirasa aman, Sarah segera pergi dari basement menuju sebuah pintu lain yang tergembok. Di lain sisi terdengar suara gaduh dari orang misterius itu, entah apa yang dilakukannya. Sarah pun semakin panik sampai kuncinya jatuh-jatuh. Dan alhamdulillahnya kunci itu cocok dengan gembok tersebut lur. Lalu Sarah pun segera berlari menjauh dari rumah mengerikan itu. Sarah berlari cukup jauh sampai ke jalanan dan di sana ada seorang gadis bocil yang terus menatapnya. Tak lama kemudian secara kebetulan pamannya Peter datang. Sarah pun segera masuk ke dalam mobilnya dan langsung menceritakan apa yang terjadi sambil menangis. Namun di lain sisi, gadis bocil tadi anehnya tiba-tiba sudah menghilang. There's just a girl. Girl, I don't... My daddy. You have blood all over you. Peter, we need to go. If your dad is hurt, we need to help him right. Peter pun memutuskan kembali ke rumah untuk segera menolong John daripada harus meminta bantuan dulu ke kota. Peter langsung mengambil pistolnya dan masuk ke dalam rumah dengan kunci cadangannya untuk memburu orang misterius itu. Sementara Sarah diminta tetap menunggu di mobil agar tidak membahayakan dirinya. Namun Sarah masih tidak tenang. Berkali-kali dia mengecek sekitar mobil. Hingga akhirnya dia melihat penjahat tersebut yang mengendap-endap di belakang mobil. Sarah pun langsung kabur ke dalam rumah dan segera mengunci pintunya. Di dalam rumah Sarah langsung mencari Peter sambil membawa pisau untuk berjaga-jaga dan Peter yang akan keluar mencari orang gendeng tersebut pun dilarang oleh Sarah yang ketakutan dan kunci pintu juga sudah dibawa oleh Sarah. Lalu Peter meminta Sarah memberitahukan di manakah ayahnya terkapar karena dia sudah keliling rumah tapi belum menemukannya. Namun anehnya saat diberitahu lokasinya lur, tubuh John sudah tidak ada di sana.
Peter pun berkesimpulan bahwa pria misterius itu telah memindahkan tubuh John ke suatu tempat. Mereka segera mencari ke ruangan lain dan Peter sempat terkejut melihat beberapa foto yang dia temukan, namun langsung disembunyikannya. Lagi-lagi agar Sarah tidak melihat foto tersebut, Lur. Sarah dan Peter pun lanjut naik ke lantai 3 sampai masuk ke ruang meja biliar. Dan di sana mereka menemukan sebuah generator yang akhirnya bisa menyalakan listrik rumah. Namun generator mendadak mati, listrik pun kembali padam, dan tiba-tiba Sarah pun menggunakan kamera di dekatnya dan terus memfoto dengan flash untuk melihat situasi. Yang mana penampakan pun muncul, yaitu si gadis bocil, juga sosok pria dengan wajah yang tidak jelas. Saat bersembunyi di bawah meja biliar, generator pun kembali menyala. Disinilah Sarah dengan jelas melihat keanehan di mana ada dua pria yang sedang melakukan pemotretan. Juga seorang bocil memakai gaun pesta yang menjadi modelnya. Lalu tak lama kemudian terlihat Peter yang sudah pingsan dan diseret keluar ruangan. Don't be shy. Good. It's okay. That wasn't so bad. Was it? Sarah segera mengambil pistol Peter yang tergeletak di sana dan lanjut mencari pamannya. Perlahan-lahan Sarah menuruni tangga, namun karena terlalu gelap dan hanya mendengar suara langkah kaki, Sarah yang panik pun menembak secara random lalu kabur bersembunyi di bawah kasur. Dan lagi-lagi Sarah melihat penampakan gadis bocil yang diseret persis di sebelahnya. Tidak sampai di sana, Sarah tiba-tiba melihat ada darah yang muncul di atas kasur. Si gadis bocil yang lagi mandi bersama botol-botol bir. Toilet di dinding yang mengeluarkan darah, juga tembok toilet yang dijebol palu besar. Semua yang terjadi barusan membuat Sarah semakin panik, takut, dan kebingungan. Tak lama kemudian Sarah dikejutkan dengan kehadiran Sofia yang sudah ada di dalam rumah dan memberikan sebuah kunci, namun itu bukan kunci pintu. Sarah pun mengikuti Sofia hingga akhirnya dia menemukan ayahnya John dalam kondisi terikat dan ditutup plastik. Melihat itu jelas Sarah pun emosi. Dia bertanya kenapa Sofia tega melakukan itu semua. Namun Sofia hanya menjawab, "Kamu masih belum sadar ya? Kamu sulit mengingatnya karena ada lubang di kepalamu, Sarah." Lalu Sofia memberikan kotak merah yang sebelumnya ditemukan oleh Sarah dalam keadaan terkunci. Dan kunci yang diberikan tadi adalah kunci kotak merah. Ketika dibuka ternyata isinya adalah foto si gadis bocil. Dan Sarah yang melihat pantulannya di jendela pun berubah menjadi gadis tersebut. Loh, kok bisa? Setelah itu si sosok misterius menyeret Peter ke sana. Yang ternyata Lur, itu adalah Sarah sendiri. Pasti sebagian besar dari kalian sudah nebak ya kan? Sarah masih kebingungan. Dia menganggap ini semua pasti perbuatan Sofia dan menyabet tangan Sofia. Sofia pun mengatakan agar Sarah berhenti menyakiti dirinya sendiri. Dan ternyata benar, luka sayatan ada di tangan Sarah sendiri. Jadi gini Lur, tak jelasin ya buat kalian yang masih belum paham. Saat Sarah kecil dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri di basement rumah. Itulah kenapa ada kasur di sana dan perilaku bejatnya tidak ketahuan oleh istrinya. Nah si pamannya Peter ini ikut-ikutan Lur, tapi dia nggak separah John. Seiring bertambah usia, Sarah pun melupakan kejadian traumatis tersebut. Tapi ketika dia balik lagi ke rumah masa kecilnya untuk beres-beres barang dan rumahnya akan dijual, nah balik lagi lah ingatan-ingatan kelamnya ya kan. Dimulai dari saat John memfoto lubang di tembok yang mengingatkannya saat dulu dilecehkan dan difoto-foto oleh ayahnya.
Makanya Sarah sempat pelongo-pelongo ngelek ya kan ngelihatnya. Lubang di dinding mengingatkan Sarah yang sembunyi di kamar mandi saking ketakutannya. Dan John sampai menjebol dinding kamar mandi untuk memaksa Sarah menuruti permintaannya. Botol-botol bir yang sering dilihat Sarah menandakan ayahnya yang sering mabuk-mabukan. Dan itu semakin memicu pelecehannya. Termasuk darah di kasur dan di toilet yang wah gak kuat lah. Gak kuat hati aku ngomongnya lur, kalian paham lah maksudnya ya. Kotak merah yang ditemukan itu sejak awal juga sudah dibuka oleh Sarah. Dan dia melihat foto-foto pelecehan masa kecilnya. Sarah pun kembali teringat dengan trauma masa kecil, mentalnya terganggu. Dan ya muncullah kepribadiannya yang kedua yaitu Sofia lur. Di mana Sofia adalah sosok yang jahat. Jadi gak ada namanya orang asing di rumah, gak ada. Sarah hanya berhalusinasi, kepribadiannya juga berubah-ubah, kadang Sarah, kadang Sofia. Nah pas jadi Sofia itulah dia memukul John dan Peter hingga pingsan. Gitu lur, kancut ya. Sarah yang dalam kepribadian jahatnya pun mencoba mengintimidasi John. Namun ketika berubah menjadi kepribadian baik, John berusaha menghasutnya bahwa yang dia lihat tidaklah nyata dan meminta Sarah agar melepas ikatannya agar John bisa membantu putrinya itu. Namun ketika ikatannya sudah dilepas, perilaku biadabnya pun muncul kembali. Sarah langsung ditampar, disabet gesper berkali-kali dan Peter berusaha menghentikan John. Sampai akhirnya. You're making me do this, Sarah. Let it go. Sarah pun menghancurkan dasnya John dan langsung tewas seketika. Sementara Peter terus meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan dahulu. Peter mengatakan jika seharusnya dulu dia menghentikan perbuatannya, juga perbuatan John. Yang untungnya Sarah masih mau memaafkan Peter. Palu godam pun dia buang. Lalu kita diperlihatkan banyaknya foto-foto tidak senonoh saat Sarah masih kecil. Juga genangan darah dari ayahnya yang telah mati. Sarah pun akhirnya pergi dari rumah tersebut dengan perasaan yang begitu campur aduk. Buyar, singkat memang film ini tapi menarik ya kan lur. Jadi buat kalian yang merasa ada trauma mendalam lur, apapun itu ya, segeralah berdamai. Tapi kalau mentok nggak bisa, carilah orang atau profesional yang bisa menyembuhkan gitu ya. Assalamualaikum.